Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang masih menjalankan ibadah puasa. Oke ya, jadi di pertemuan sebelumnya mungkin Anda sudah mempelajari ya. Nah, di sini saya mau menjelaskan kembali di video saya mengenai sistem pakar. Nah, di sistem pakar ini, kalau sesuai yang sudah Anda pelajari adalah terdapat basic konsepnya adalah bagaimana sistem pakar terbentuk, yaitu ada menggunakannya namanya knowledge base dan aturan. Jadi untuk mendapatkan keputusan harus ada dasar pengetahuannya apa, lalu dibuat rules-nya gitu loh. Dan di sini saya tidak menjelaskan teorinya, hanya saja pengaplikasiannya seperti apa gitu ya. Oke, nah di sini saya kasih lihat beberapa contoh ya di sini. Dari di sini aplikasi yang bisa digunakan yaitu menggunakan Prolog. Nah, sudah ada yang mencobanya? Kalau ada yang sudah mencobanya bagus ya. Nah, jadi seperti yang saya bilang, di mata kuliah kita ini nggak mungkin semua algoritma, semua metode kita bahas karena luas sekali dan perkembangannya selalu update terus ya. Jadi kita coba yang basicnya, nanti sambil kalian nanti kalian punya ide bagaimana untuk mengembangkannya gitu loh. Nah, jadi yang penting adalah analisa dan bagaimana untuk menjawab solusinya gitu. Nah, ini jadinya di sini jelaskan mengenai ya ada yang namanya prolog. Nah, untuk prolog kalian bisa lihat ya di YouTube. Ya, di sini ada yang bagus mengenai prolog. Ya, download dan install of GNU Prolog. Oke. Nah, kamu bisa cari di Google download GNU Prolog for Windows ya, diklik nanti terbuka di sini pilihannya. Oke ya, bisa dipilih salah satunya. Nah, oke, kita lanjut. Setelah di download bisa diinstal. Nah, install seperti ini. Oke, ini bahasa Prolog yang lumayan ringan, enteng ya. Dan kalau untuk bagaimana permulaan belajar seperti apa, nah di sini ada beberapa video yang bagus. Nah, ini contoh yang bagus adalah videonya ini ya. Jadi kalau ya menurut saya sebenarnya bagaimana kalian membiasakan bahasa aja. Ya, ini bahasa Inggrisnya orang India seperti ini. Jadi di sini udah dijelaskan. Contohnya kayak gini ya. Nah, You can install kita skip the bagian yang prologue. udah The prologue diinstal. Nah, we will use edit. nah ini ya. So in the new, you give the name to your knowledge base. Let's say the name I have given is demo. And one thing you have to keep in mind, the extension for your knowledge base is .pl. So Oke. Jadi oke, kita lanjut lagi. Nah, versi yang saya install agak berbeda sedikit dengan yang di install di YouTube ini. Jadi adalah intinya, jadi kita buat file programming kita, Prolog kita beri nama dengan .py, simpan bebas di mana saja simpan ya. Nanti untuk membukanya, nah ini adalah salah satu contoh dengan menggunakan seperti ini boy. Ini nama ini adalah rulesnya adalah kalau misalkan contoh di sini boy itu adalah nama anak, namanya Ahmad kan gitu. Nah, kalau misalkan kita buat di sini
Ini adalah knowledge base. Saya dapat informasi pengetahuan bahwa bapaknya si Ahmad itu namanya Adam dengan fungsi ini gitu loh. Ya, dengan fungsi ini. Kenapa? Karena dia akan melihat di sini lihat ya, Ahmad ini adalah anak gitu ya. Ya, jadi siapa anaknya? Nah, ini contohnya. Jadi rulesnya seperti ini kita save gitu. Dan kita akan mengcompile di mana. Nah, kalau dilihat sesuai dengan instruksi ini adalah kita akan membukanya prolog ya. Nah, sini akan kita buka ya, sesuai di situ kita akan coba consult. Nah, kita ambil dari file kita di sini. Nah, ini demo. Nah, oke ya. Nah, saya mau tahu kalau di situ Boy Ahmad itu betul nggak kan gitu ya. Oke, yes betul ya. Nah, kalau saya mau tahu nama Boy itu siapa dengan perintah. Oke ya, dia dapat menjawab. Jadi Boy ini namanya Ahmad kan gitu. Nah, sekarang kalau di situ kalau misalkan nama Boynya nanti Adam, enggak, no, salah, berarti false ya. Ya kan? Father X, Ahmad. Nah, kalau saya perintah father, siapa sih bapaknya si Ahmad? Nah, begini, Adam. Oke ya. Nah, disinilah jadi yang dimaksud knowledge adalah kita dapat dulu dari pakar ini apa sih pengetahuannya, lalu kita bikin rulesnya, aturannya apa aja. Nah, baru salah satu cocokkan dengan software-softwarenya yang memenuhi atau yang bisa mengelola dalam jumlah yang kita tentukan, yang kita tentukan ya. Ini kita coba lagi fungsi lanjutnya. Baik, kita lanjut lagi. Nah, kalau Anda lihat videonya, menurut dia untuk file prolog ini bisa ditulis di prolog editor ataupun menggunakan notepad. Ya, saya contoh menggunakan notepad seperti ini. Nah, di sini ada dua rules nih. Boy itu namanya Ahmad dan juga Abdul. Nah, bagaimana kita menjelaskan ke si bahasa prolog ini mengetahui bahwa si Boy itu namanya bukan si Ahmad, ada juga si Abdul. Nah, itu bisa menggunakan setiap tambahan di demo.pl kita harus consult baru lagi ya. Nah, setelah save kita consult. Oke. Nah, di sini kita consult. Di sini contoh prolog. Kalau sebelumnya kan kita dapat namanya Boy. Kita inisialkan dengan X. Siapa gitu. Nah, dapat Ahmad. Nah, ternyata di situ bukan cuma Ahmad, dia tanda tanya lagi. Siapa lagi sih? Kasih titik koma aja. Oh, ternyata ada Abdul juga. Oke. Nah, ini adalah contoh seperti ini. Kita akan coba contoh sesuai dengan yang diinstruksikannya. Oke, selanjutnya kita akan mencoba untuk menjelaskan mengenai penjelasan depth versus breadth versus. Nah, ini adalah menggunakan teori graph ya, dari grafik ya, bisa diimplementasikan dengan menggunakan prolog. Contoh sederhananya dilihat di sini ada, bisa dilihat di artificial intelligence graph structures and paths. Di sini yang akan kita bangun adalah seperti ini ya, yang terkoneksi seperti ini. Misalkan saya membuat ya,
City 1 dengan 2 berhubungan 1 dengan 2, 1 dengan 6, 1 dengan 6, 2 dengan 3 ya, 2 dengan 5, 2 dengan 6 ya. Nah, 3 dengan 4, 3 dengan 5, 4 dengan 5, dan 5 dengan 6. Oke, baik, kita lanjut lagi. Nah, jadi setelah saya mengcopy programnya, kita akan jelaskan satu-satu. Jadi di sini kalau di prolog, perintah ini artinya adalah if, ya, ini if, ini perintah pertama dijalankan. Nah, ini titik koma ini or, ya. Jadi artinya if connected x and not y is connected, hasilnya adalah maka perintah yang dijalankan adalah x, y ini x, y. Nah, atau x, y, x artinya x dan y dengan x dan y dan x itu saling berhubungan, seperti misalkan 1 dengan 2, 2 dengan 1 itu saling berhubungan. Oke. Nah, lanjut ke perintah A, B, dan ini A ini adalah source-nya, dan B ini adalah not targetnya, dan ini adalah list ya, list yang akan ditampilkan perjalanannya. Nah, jadi maka akan dilakukan dengan fungsi traverse dari source A ke source B ya, dan disimpan dalam list A ya, dan dimasukkan ke queue, lalu di reverse, jadi queue itu adalah bagian dari path-nya ini, seperti itu. Oke. Nah, lalu ada lagi traverse E ke B ya, A ke B dengan path-nya B. Nah, artinya dia akan connected A sama B, akan nilai dari B ini masukkan ke list P. Nah, baru di sini ada traverse A ke B visited path ya. Jadi artinya jika A ke B di sini mengandung connected A ke C, asal C ini tidak sama dengan B. Nah, jadi dia akan melihat path mana yang kalau misalkan dari A ke B dia tidak C-nya itu tidak sama dengan B gitu loh. Jadi path-nya itu tidak sama dengan tujuannya gitu loh. Dia akan mencari, nah kan, dan tidak sama dengan member yang divisit. Nah, jadi dia kalau dia sudah sekali visit, dia tidak bisa balik lagi ke situ gitu. Jadi hanya sekali visit. Nah, source-nya baru dimasukkan ke dalam C-nya. Jadi dia dari A ke B dilihat, lalu masuk ke C yang nilai P baru, berarti akan melakukan perjalanan dari C ke B. C ini jadi head-nya. Ya, jadi head untuk yang visitednya. Jadi dimasukkan ke dalam path. Sekarang kalau kita lihat di ini programnya seperti ini. Misalkan saya kontak dulu ya. Nah, di sini artinya tidak ada problem ya, dijalankan lensnya. Oke, kalau saya jalankan fungsinya dari node 1 saya mau ke node 6 misalkan ya. Nah, ini saya kasih titik. Oh, tidak aja top levelnya. Oke, sekarang kalau saya dari part 1 ke 4, oh kurang nyap. Oke, nah, kita langsung 1 ke 6. Bisa kita lihat dari ininya ya, 1 ke 6 bisa langsung ya. Nah, kita cari possible-nya apa aja sih, kasih titik koma ataunya. Oh, 1 2 6 bisa ya, kasih lagi possible berikutnya
1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Possible berikutnya 1, 2, 3, 5, 6. 2, 3, 5, 6. Lalu 1, 2, 5, 6. Nah, ini selesai. Oke, begitupun sesuai dengan yang contoh, misalkan 1 ke 4 ya. 1, 2, 3, 4. Possible berikutnya OR-nya. Ini OR-nya lagi, OR-nya. Banyak ya. Tuh. Oke, sampai di sini untuk penjelasan sistem pakar menggunakan Prolog, dan untuk yang lebih advance lagi kita akan kembangkan setelah mata kuliah ini untuk jadi final project kalian atau TA kalian. Kalau kalian mau tertantang silakan. Oke, nanti di bab berikutnya kita akan mencoba computer vision, kita akan coba speech recognition, kita akan mencoba robotik, IoT-nya seperti apa. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum. Selamat mencoba.